Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu di BCC online pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, saudara berada di rumah-rumah. Tapi percayalah, sekarang ini gereja tanpa tembok, saudaraku. Ya, gereja tanpa tembok artinya begini. Dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan berbicara mengenai mujizat. Dan saya memberikan tema khotbah saya adalah mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Yuk kita buka firman Tuhan di 1 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12a. 1 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12a. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak dan Ibu. Di ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Haleluya. Bapak dan Ibu, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang terbebas atau terlepas dari masalah. Sekali lagi saya ungkapkan untuk Bapak dan Ibu. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bebas, yang terhindar dari masalah.
Semua pasti punya masalah. Baik itu orang tua, orang muda, orang miskin, orang kaya, pasti punya masalah. Baik mereka yang berprofesi sebagai tukang beca sampai ke kolong merat, pasti punya masalah. Apalagi dalam situasi yang seperti ini. Dunia sedang dilanda dengan resesi. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu manusia berusaha untuk keluar, untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu manusia membutuhkan pertolongan. Tapi kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, sifatnya terbatas, saudaraku. Mungkin manusia bisa menolong, tapi terbatas. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah pertolongan yang tuntas. Dan pertolongan yang tuntas itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan sebuah perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mujizat-mujizatnya untuk saudara dan saya." Haleluya. Kalau Yesus bisa menolong masalah saudara sampai tuntas, saya ingin katakan bahwa itu adalah mujizat. Haleluya. Bapak dan Ibu, bangsa Israel pada saat itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Kita tahu posisi seorang budak seperti apa, pasti menderita. Mereka mengalami putus asa. Sepertinya hilang pengharapan. Oleh sebab itu, di dalam penderitaan mereka, bangsa Israel berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengirimkan Musa untuk menjadi alatnya, untuk mengeluarkan perbudakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, saudaraku. Tapi enggak mudah, enggak gampang mengeluarkan bangsa yang besar itu. Apalagi Raja Firaun itu orang yang tegar tengkuk. Hatinya keras, saudaraku. Kadang kita juga seperti Raja Firaun. Hati kita keras. Kita harus melihat mujizat Tuhan dulu, baru kita percaya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Tuhan memberikan 10 tulah, didemonstrasikan, diperlihatkan, dipertontonkan mujizat itu. Sehingga bangsa Mesir semua bisa melihat mujizat Tuhan. Sehingga Raja Firaun bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itulah yang pertama, saudaraku. Musa membuat dengan kuasa Tuhan, Musa membuat air menjadi darah. Jadi sungai-sungai di Mesir menjadi darah. Tapi hal itu tidak membuat Raja Firaun lunak hatinya. Itulah yang kedua, Musa dengan demonstrasi kuasa Allah mengirimkan katak. Katak ada di seluruh bangsa Mesir. Jadi semua negara itu, saudara, ditutupi oleh katak. Tidak mempan. Masih keras hatinya. Itulah yang ketiga, Tuhan berikan nyamuk. Lalu lalat pikat, saudaraku. Memang dasar Raja Firaun ini tegar tengkuk. Memang hatinya keras, saudara. Itu pun tidak mempan. Akhirnya
Tuhan memberikan tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Jadi ternak, saudaraku, di bangsa Mesir itu pada mati semua, kena sampar, saudaraku. Lalu masih keras, dikirimkan bara lagi. Kemudian hujan es, saudaraku. Ini mujizat, saudaraku. Di Mesir itu jarang, tidak terjadi, saudaraku. Bisa ada hujan es. Tuhan kirimkan hujan es. Tuhan pertontonkan dengan demonstrasi kuasa Allah. Tapi hal itu masih keras. Raja Firaun masih keras. Akhirnya Tuhan kirimkan belalang. Masih saja keras. Tulah yang ke-9 Tuhan kirimkan gelap gulita. Melanda bangsa Mesir. Firman Tuhan katakan, saudaraku, hampir 3 malam. Mereka hidup dalam kegelapan, saudaraku. Tulah yang ke-9 pun tidak membuat Raja Firaun lunak hatinya. Dan akhirnya tulah yang ke-10, saudaraku. Tuhan buat apa? Seluruh anak sulung orang Mesir mati, saudaraku. Jadi orang Mesir yang memiliki anak sulung pasti mati. Dan mulailah Raja Firaun melihat kemuliaan Tuhan. Dan mulailah hatinya mulai lunak. Ketika Raja Firaun dan seluruh Mesir melihat kemuliaan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Raja Firaun melihat 10 tulah sudah diberikan atas negerinya di bangsa Mesir, akhirnya Raja Firaun lunak hatinya dan mengizinkan Musa untuk keluar bersama dengan seluruh bangsa Israel dan mengizinkan untuk keluar. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi hal itu tidak lama. Memang ini Raja Firaun ini tegar tengkuk, saudaraku. Hatinya keras. Oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki hati yang keras, yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Akhirnya dia kembali tidak berikan izin, saudaraku. Ya. Dia mengejar bangsa Israel, dikatakan di Keluaran 14 ayat 5-8. Dia mengejar kembali dengan 600 kereta kuda pilihan lengkap dengan perwiranya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam pengejaran itu, mujizat Tuhan tetap menyertai Musa. Bagaimana caranya Tuhan memimpin Musa dan bangsa Israel? Bapak dan Ibu, Laut Tebrau itu dibuat terbelah dua. Sehingga Musa berserta dengan bangsa Israel bisa melewati di tengah lautan itu. Oh, luar biasa. Bukankah itu mujizat, saudara dikasih oleh Tuhan? Tuhan itu selalu buat mujizat. Haleluya. Dan ketika Musa dan beserta bangsa Israel itu sudah melewati laut itu dan sudah di darat, maka laut itu tertutup. Oleh sebab itu, Raja Firaun beserta dengan prajurit-prajuritnya mati semua. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian itu pun dipimpin oleh Tuhan. Pada siang hari, Tuhan pimpin dengan tiang awan, sehingga bangsa Israel bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pada malam hari, Tuhan pimpin dengan tiang api. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Bukankah itu mujizat? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya
penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, yuk kita buka firman Tuhan di Mazmur 118 ayat ke-5 sampai ke-6. Mazmur 118 ayat 5 sampai ke-6 dikatakan demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Haleluya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Haleluya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Puji Tuhan. Misalkan ganti kata manusia dengan COVID-19, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan COVID-19 terhadap aku? Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba Bapak dan Ibu lihat dulu layar screen di atas ini. Ya, saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19. Ya, Bapak dan Ibu kalau lihat di layar saudara, itu di lingkaran yang paling kecil yang berwarna merah, itu tertulis siapakah aku di era COVID-19. Lalu di lingkaran yang agak besar, saudaraku, ya, yang berwarna biru, itu tertulis zona ketakutan. Ya. Kemudian di warna hijau, zona belajar. Dan di layar dan di warna yang putih itu, di lingkaran yang paling besar, itu zona bertumbuh. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita di era COVID-19? Kalau ada orang yang di zona ketakutan, saudaraku, biasanya begini. Dia akan beli itu makanan sebanyak-banyak mungkin. Dia akan stok makanan berlebihan. Itu orang yang di zona ketakutan. Dan dia sering mengeluh. Mengeluh dengan keadaan pada saat ini. Dan orang yang di dalam zona ketakutan, biasanya saudaraku, dia emosi. Dia mudah marah. Ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya, saudaraku. Dan biasanya mereka langsung bisa share apapun, info apapun di medsos, saudaraku. Tanpa disortir, ini berguna atau tidak. Jadi orang yang berada di dalam zona ketakutan, saudaraku, itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah melangkah, lebih baik kita berada di zona belajar yang berwarna hijau itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Orang itu mulai menerima kenyataan. Ya, kalau kenyataannya seperti ini, masalahnya seperti ini, dia mulai menerima kenyataan. Yang pasti, dia kalau beli makanan, saudara, dia tidak akan stok berlebih-lebihan. Stok seadanya saja, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan mulai stop membaca atau menonton berita yang membuat cemas, saudaraku. Ya, tahukah saudara, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, imun kita itu menjadi lemah. Tubuh kita menjadi lemah. Oleh sebab itu virus bisa gampang masuk. Kuman bisa gampang masuk ketika imun kita lemah. Oleh sebab itu saudara, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas, saudaraku. Ya. Kalau kita membaca di medsos begitu, boleh membaca, bukan tidak boleh. Tapi sekedar saja, menonton juga boleh. Ya. Mendengar berita mengenai COVID-19 boleh saja.
tapi batasi, saudara. Jangan sampai berita itu membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir. Ya, jadi orang yang dalam zona belajar, saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan membatasi ya berita-berita yang seperti itu, saudara. Dan dia akan stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Jadi dia sortir dulu. Apakah ini berguna atau tidak? Kalau berguna baru dia share. Kalau bermanfaat baru dia share. Kalau membuat ketakutan, saudara, membuat orang yang membaca ketakutan, dia tidak akan share. Itu orang yang dalam zona belajar, saudaraku. Dan berikutnya, saudara, di lingkaran yang paling besar, yang berwarna putih ini adalah zona bertumbuh, saudaraku. Ini luar biasa. Orang yang di dalam zona bertumbuh, saudara, dia mulai memikirkan orang lain dan bagaimana cara membantunya, saudara, dikasih oleh Tuhan. Kita tahu, saudaraku, dengan keadaan yang seperti ini, saudara, pekerja-pekerja harian, saudara, seperti ojek online, buruh, begitu, saudara, ya, mungkin tukang beca, saudaraku. Mereka itu harus bekerja, saudaraku. Ya, walaupun resikonya bisa saja mereka terkena, saudaraku. Kan himbauan dari pemerintah itu disuruh stay at home. Tapi apa boleh buat? Mereka berpikir begini, kalau aku stay at home, ya, anak dan istriku tidak bisa makan. Jadi mereka terpaksa untuk bekerja. Tetapi orang yang di dalam zona bertumbuh, dia mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ada komunitas para pendeta dan kita bersepakat untuk membantu ojek-ojek online itu. Kita membantu memberikan mereka makan, saudaraku. Ya, makan siang kita bagikan. Ada ratusan ojek-ojek online yang mendapatkan berkat dari kita. Haleluya. Orang yang di dalam zona bertumbuh selalu pasti akan memikirkan orang lain dan bagaimana cara membantunya. Haleluya. Yang pasti orang yang dalam zona bertumbuh, saudaraku, dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir menghadapi itu semua. Haleluya. Dan tentu saja penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian terhadap orang lain, saudaraku. Dan biasanya orang yang dalam zona bertumbuh, saudaraku, pasti bisa menjaga emosinya. Saudaraku, bisa mengontrol emosinya dan selalu bersuka cita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan himbauan pemerintah stay at home, saudaraku, banyak loh sekarang ini suami istri bertengkar, saudaraku. Ya, karena sering bertemu, saudaraku, terlalu sering bertemu. Banyak yang bertengkar. Tapi orang yang dalam zona bertumbuh, saudaraku, dia bisa mengontrol emosinya. Ya, dia tidak mudah marah, saudaraku. Dan tentu saja dia bisa mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Ini perubahan, saudara. Kita biasanya bersosialisasi dengan orang-orang, kita pergi begitu ya. Sekarang sudah tidak bisa pergi lagi, saudaraku. Ini merupakan satu buah perubahan yang menurut saya cukup signifikan, saudaraku. Ya, apalagi kita suka keluar. Mungkin sekarang kita tidak boleh lagi pergi ke mall, saudaraku. Kita tidak boleh pergi ke rumah makan. Ya, tidak boleh, saudaraku. Ya, pergi ke rumah makan paling hanya bisa membeli makanan itu dan dibawa pulang, saudaraku. Ya, orang yang dalam zona bertumbuh, saudaraku, bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir, saudaraku, dia bisa mempraktekkan kesabarannya. Dia bisa mempraktekkan kesabarannya, menjadi lebih sabar lagi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara berada di dalam zona kemana? Zona yang mana, saudara? Apakah masih ada di dalam zona yang kecil itu, zona ketakutan, zona belajar, atau di dalam zona bertumbuh?
Saya mengharapkan Bapak dan Ibu berada di zona yang bertumbuh. Haleluya. Mujizat Tuhan berikutnya saudaraku, saya teringat saudaraku. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan bisa memberikan 5.000 orang makan. Bahkan sisanya 12 bakul. Itu pun mujizat. Itu pun Tuhan pelihara. Oleh sebab itu dengan kejadian ini saya percaya kok, anak-anak Tuhan pasti pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Apalagi kita sudah hidup benar, kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan pelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu tidak ada alasan saudara takut dan khawatir. Karena mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Ayat terakhir untuk kita semua. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya senang sekali dengan ayat ini saudara. Tidak ada yang mustahil. Artinya apa saudara? Setiap permasalahan pasti dapat Tuhan selesaikan. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pembuat mujizat. Kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan masih ada. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, percaya saja. Kita berdoa saja, minta belas kasihan Tuhan untuk turun, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Supaya virus-virus sakit penyakit itu, COVID-19, dihalau dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berjaga di Indonesia. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di dunia ini. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini di dalam BCC online. Dan doa saya untuk saudara, biarkan hidup selalu dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan berkat-berkat Tuhan boleh mengalir, pemeliharaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan tetap sehat selalu. Pesan saya, selalu berdoa, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan turunkan kasih-Nya atas dunia ini dan jaga kesehatan kita. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Lebih baik kita stay at home. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.